Neng pakai. Kenapa? Lo wis oleh orang nggak pakai, wis fully vaccinated, wis divaksinasi penuh aku. Aku iya sih sakjane. Tapi tetap sih, ngomong-ngomong ini mungkin. Begini ada yang nyantol virusnya. Oh, jadi jaga-jaga masih wis divaksin penuh, tetap nganggu aja. Padahal peraturannya ora apa-apa lah, jane peraturan ini. Iya sih. Wis oleh apalagi nek nggon ruang terbuka ngene. Terus keluarane nggon jagungan warung VW, aku tak Supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua di pinggir sungai nek nggon kutha Alexandria atau sing sering bahasa Inggrisnya Old Alexandria. Wih. Kutha kuno ya. Kota tua. Kota tua. Nah, Cak, ngomong-ngomong soal vaksinasi di Amerika Serikat, loh. Merucut-merucut ini. Ribet ya. Nah, memang sekarang itu hampir 50% lebih itu sudah dapat dosis pertama. Sing loro kok sekitar meh 40-an ya, 40%. Tapi memang targetnya Pak Biden itu lah sampai nanti awal bulan Juli ya. Tanggal 4 Juli itu 70% warga Amerika itu sudah divaksin. Ono dampake saning, jadi kayak angka penularan virus corona ya turun drastis. Sing meninggal ya turun drastis, makanya wis berbagai kota besar kayak nang New York, Washington DC iku wis nang New York Juli iku kabeh wis terbuka semua kabeh. Usaha, restoran, pertunjukan dan mulai anu lah dibuka. Menggeliat. Iya, nah sekarang dengan semua vaksinnya wis turah-turah, bareng ngono distribusine wis aman. Tapi pekorone masih banyak orang Amerika itu sing moh lek divaksin. Iya. Berbagai alasan ya. Iya. Terus carane piye ra gelem dipeksa, ditodong karo tembaki vaksin. Tembak vaksin. Ngono. Pistol banyu ngono lho piye? Apa sanksi-sanksi tertentu enggak oleh ngene enggak oleh gedung dan sebagainya. Ya, itu salah satunya seperti itu. Jadi hidupnya dipersulit ya, Cak ya. Terus yang kedua itu juga ada insentif yang lumayan kreatif. Apa ku? Ngei lotre. Lotre? Heeh. Lho terus diundi ngono nggo. Sapa sing gelem melo? Sing wis vaksin dapat nomor undian. Engko misale diundi terus dapat iso sampai 1 juta. 14 miliar rupiah. Kita tak dulur ceritane. Menangkan $1 juta hanya dengan divaksinasi. Ini yang dijanjikan pemerintah negara bagian Ohio untuk menggenjot usaha vaksinasi dengan menjanjikan insentif lotre kepada 5 warga beruntung yang menerima vaksin pertama sebelum 26 Mei. Some people are never going to get it. It's fine. You know, some people who really want it have already got it. And then you got people who are persuadable. And what we found is that some of them weren't against it. They just weren't excited about it. It just wasn't high on their list of priorities. They thought they might get it done someday. Sejak diumumkan awal Mei lalu, tingkat vaksinasi di Ohio naik 28% menurut Departemen Kesehatan Negara Bagian. Insentif lotre juga dilakukan negara bagian lain. New York menjanjikan total undian $5 juta. Vax and Scratch. How do you like that name? Vax and Scratch. You get a vaccination and you get a lottery ticket for the $5 million mega multiplier New York State Lottery. Sementara Oregon menggunakan $1,86 juta gabungan dana bantuan federal, Departemen Kesehatan, serta Lotre Oregon. Take your shot, Oregon. Roll up your sleeves and get a chance to change your life. Tingkat vaksinasi di Amerika selama bulan Mei menurun dibandingkan April lalu, dari 3 juta dosis per hari menjadi 1,8 juta dosis per hari menurut Our World in Data. Inisiatif ini disambut baik warga. Anything you can do to motivate people to get vaccinated, it seems worthwhile to me. Warga yang mengkritik mempertanyakan kepantasan penggunaan dana untuk lotre. Namun insentif lotre bisa jadi salah satu solusi efektif menurut peneliti kebijakan kesehatan publik. This may not be the right incentive for everyone, but what people should look for and ask questions about is about the vaccine itself. And so these incentives are really a way to get people to think about the vaccine and to talk about the vaccine. Presiden AS Joe Biden berupaya mencapai tingkat vaksinasi 70% sebelum tanggal 4 Juli, perayaan kemerdekaan Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. Wah, saya itu ya sebagai yang berjiwa kemanusiaan ya sumbangkan seluruhnya. Tenane, rungokno ya dulur ya. Aku rumah lotre ya. Ya ono sebagian tak sumbangno jenenge lotre ya. Terus kena pajak barang. Jadi sebagian tinggi
apa lah tinggi tabungan golek pensiun atau tinggi seneng-seneng sedilut apa jenenge duit rezeki nomplok iku ning. Sebarne lah ngono ya. Nah, Dulur, kita masih punya cerita lain soal pembukaan kembali di Amerika Serikat ya, Dulur, tapi setelahnya sing siji iki. Ya, ini lah Neng. Memang si jenenge menggeliatnya suasana di Amerika itu memang akeh membuat orang seneng juga ya. Masa sebagian wong ya bingung terutama sing anak-anak itu lho Neng. Kenapa? Sebagian kan kontroversi masih sampai saiki ono sing wedi lek mlebu sekolah penuh mlebu sekolah beneran. Jadi nek kekhawatiran ngono kuwi. Ya. Tapi secara umum suasana batin dan suasana hati ya mereka seneng ya. Seneng, sekarang pada buka, toko-toko udah buka. Terus kayak mlaku-mlaku nang dalan iku wong ya padha mau ngelepas masker. Terus niku lho wong-wong gitu lho ora padha nganggo masker jagongan. Iya. Ya memang apalagi kalau misalnya sudah divaksin, kemarin itu kan ada peraturan kalau misalnya wis divaksinasi secara penuh, berarti ku wis vaksin kedua terus tambah 2 minggu. 2 minggu, sudah boleh bebas ngapa-ngapain. Karena ku wis dianggap sekitar 95% efektif nggo menangkal sing jenenge penularan virus corona. Terus masih kena, kuwi tidak akan parah. Jadi mungkin yo watuk-watuk sithik atau piye ngono lah. Wis bar kuwi ora sampai parah, ora sampai mati atau dirawat nang rumah sakit. Jarene secara ilmiah mengono ning ya. Nah, di Amerika juga vaksin itu udah turah-turah ya, Cak ya. Iya. Dan kalau misalnya nenek endi ngono go Indonesia atau endi ngono lho ya. Ya bisa juga seperti itu kan. Amerika juga ada programnya untuk ngasih diplomasi vaksin ya, Cak ya, ke negara-negara yang dibantu. Tapi juga sekarang itu banyak orang dari negara lain itu yang datang ke misalnya ke Amerika. Wisata vaksin nek ngono. Iya. Enggak apa-apa nek Indonesia kan aku teko saka Indonesia. Ora tinggal nek kene nggo visa turis. Paspor ya entuk ya disuntik kowe nek kene ya. Bebas karena nggak ada kewajiban kan. Tapi kayak nggak ada keharusan kayak sampean niku warga negara apa ora. Nggak ditakoni ya. Nggak ditakoni tapi berangkat nang kene larang. Larang terus mungkin kadang-kadang ora pasti untuk visane ngono ya. Masa Amerika iki sama saiki dulur ora tahu sing jenenge karantina renek ning. Pokoknya kecuali dhisik ono sing dilarang sejumlah negara ya kayak India nih pernah terus Brasil, Eropa. Saiki bebas. Saka Indonesia sampean gawe visa turis rene ora dicek panase tubuh sampean piro wis mlebu ae wis ngono. Nah, ini ada cerita soal turis wisata vaksin. Ditata aja dulu. Naik kereta secara gratis, bila mendapat vaksinasi COVID-19 juga gratis. Ini menjadi salah satu inisiatif baru di kota New York untuk menggalakkan vaksinasi bagi mereka yang belum juga mendaftar. And the numbers are clear. As the number of vaccinations goes up in New York City, New York State, around the country and around the world, the number of cases and hospitalizations goes down. As such, we want to help as many people as possible receive their shot. Well, it was on my train line, and it was like free and no appointment, and I was like, you know what, I should just stop and get it. And there was no one on the line practically, so I just got on the line. Plus, I think my boss is going to require it. So, I was trying to get ahead of the game. Klinik suntik keliling ini juga terbuka bagi para wisatawan. Mauricio Perez asal Colombia adalah salah satunya. Bueno, nosotros venimos de turismo. Lo que pasa es que en nuestro país el proceso de vacunación va mucho más lento. Va a tardar pues muchos más meses de lo presupuestado por el gobierno. Por eso decidimos aprovechar la oportunidad una vez la vimos publicada en el metro. Vaksin yang digunakan adalah buatan Johnson & Johnson yang hanya perlu sekali suntik. Dengan demikian turis bisa kembali ke kota atau negara asal tanpa khawatir bagaimana mendapat dosis kedua. Antrian serupa tampak di Miami Beach di negara bagian Florida. Turis yang kebanyakan dari Amerika Latin mengantri untuk vaksinasi. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores y pues yo como joven la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. Veníamos de vacaciones una semana y como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, dije, bueno, si puedo me vacuno. Vaksin J&J sempat dihentikan penggunaannya di Amerika Serikat.
setelah ada beberapa kasus pengumpalan darah di antara jutaan orang yang saat itu disuntik vaksin ini. Ini pun kadang membuat wisatawan ragu. We're getting very little pushback. I've had one person that's expressed some concern about the J&J. Everybody else seems to want the J&J because they're not going to have to come back and get another shot. Penangguhan vaksin Johnson & Johnson akhirnya hanya berlaku 10 hari setelah proses pengkajian mendalam oleh regulator. Demikian laporan tim VOA. Kalau suntik nek gambar-gambar nganggo meme nek suntik kan digrojoli wong akeh kae. Arti cubes kae. Pusing kok ya. Nah, hari ini kita punya cerita soal diaspora di Amerika dan kiprah mereka, tapi sampai siji iki. Mas, es teh loro ya? Pikire warung ah. Lho, ini enak kan es teh nih, bayang nih. Masa lu nggo nek meja kosong iki opo pangan renek iki? Iya sih. Tapi sampean sing traktir aku ya engko ya. Wis gampang wis tak tepone es 1 gelas murah nek kene es teh wae ya to. Nah, dulur ngomong-ngomong soal di Amerika itu kan memang sekarang semua kegiatan hampir sudah kembali normal ya Cak ya. Dan kebanyakan itu kayak misalnya servis-servis atau kegiatan-kegiatan sing biyen niku gak bisa dilakukan, kayak misalnya nonton basket kemarin itu wis muncul lagi Cak. Wis muncul wis ana ya. Wis ana nonton pertunjukan olahraga iku wis balik kayak normal ngono lho wong. Bener, terus nek New York iku sing jenenge Broadway iki juga Dunkas enggak salah. Juli apa no syarat dibuka nek. Jadi memang kita optimis ya. Ya, ngomong-ngomong soal kembali ke normal ya. Tapi itu kan misalnya kayak dokter-dokter ngono sekarang juga sekolah-sekolah itu belum semuanya buka total ya. Saya pikir kayak dokter-dokter itu nek rumah sakit sih untuk bener-bener menjaga supaya lebih aman ya nih, isi nganggo masker. Terutama yo nek ruang operasi, nek ruang gawat darurat, terus kayak dokter gigi ku yo. Kita isih nganggo sing jenenge masker ning. Mangap terus penularannya cepet iku. Virusnya udah double. Karo abah pe. Lah ya kuwi wis kombinasi yang sangat mengerikan ya. Nah, ini ada cerita soal diaspora Indonesia yang bikin teknologi tentang virtual dentist ya, Cak ya. Untuk iku. Tapi untuk belajar buat mahasiswane. Supaya mahasiswa enggak langsung teko menemui langsung ngono, cukup dhek gawe program virtual kuwi. Dadi mahasiswa saka omahe dhewe iso nginceng untune untuk virtual. Sing krowok endi sing ono ulere endi ngono. Iya, kok ono ulere jelani. Dhisik iku lho. Iya, ditonton ae dulur. Dengan perangkat Oculus seperti ini, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual 3 dimensi. Di klinik ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan mempelajari alat-alat yang digunakan. Kalau di medical education itu ada namanya call simulation to practice ya, untuk mereka harus repetition, how to do it again and again and again so that you can achieve, kompetensi yang kita mau. Kortino Sukoco, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, mengembangkan program realitas maya atau VR ini bersama Marcus Santoso, pakar teknologi imersif dari Universitas Florida. Skill dan expertise kita itu saling complementary. Beliau kuatnya di dentistry, saya kuatnya di AR/VR. Jadi real world problemnya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir, akhirnya dibawa lagi ke field beliau tes user study and so on. Sepanjang 2020, Marcus melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan sebuah prototipe. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Kortino dan beberapa mahasiswanya. As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant placement by fully immersing me in a lifelike dental setting as the treating dentist. Good morning, Mr. Andrews. Meski tak bisa menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka sepenuhnya, teknologi semacam ini sangat potensial dalam pendidikan kedokteran gigi, apalagi di tengah pandemi virus corona dan pembatasan sosial. Pada waktu itu kita tutup 3 bulan,
kita bingung nih murid-murid bagaimana mereka sudah bayar 100,000 a year gitu kan, 100,000 a year tapi sekolah tidak bisa akomodir mereka. Jadi ini adalah salah satu proposal yang yang wacana yang kita sekarang sedang promosikan supaya orang-orang berpikir bagaimana menggunakan VR dan AR dalam bidang pendidikan. Hasil riset mereka telah dirilis dalam Journal of Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika Serikat. Mereka juga punya target yang lebih besar. Saya tuh pengen suatu saat AR/VR ini jadi mainstream di dentistry field. Sesuatu yang mungkin baru bisa terwujud beberapa tahun lagi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Wah, hebat juga ya Mas Cortina sama Mas Markus itu ya. Jadi profesor atau dosen Fakultas Kedokteran Gigi menciptakan, ya itu ngono kuwi ya gara-gara pandemi ini. Akhirnya muncul kreasi-kreasi baru. Tapi kalau baru wis mlebu biasa ya ora kanggo niku ya. Mungkin bisa dimodifikasi sithik ngono. Ya, tapi itu mungkin bisa jadi latihan buat yang semester awal, Cak. Mungkin ya. Biasanya lah sing dukur-dukur itu baru oleh praktek nang gigi wong tenanan ya, untu wong tenanan. Lah misalnya untu-untuan kok ya apa ya belajarnya sing awal-awal sih. Untu wedhus atau kucing enggak apa-apa toh? Ya beda, ya apa sih sampean untune wedhus gede, pikir. Untune kudane luwih gedene iku. Lho ya apa? Nah, dulur, kok nek bore salah Cak, untune manungsa lebih cilik. Nah, dulur, habis gini kita mau nonton jagat neko-neko dan English in a Minute tapi sakwise sing siji iki. Apa sampean? Joget. Panas-panas joget keringetan tuh malah dari luar enggak, ini lho angin enak. Enak ya, tapi gini lah aku seneng kuwi lek musim panas nang Amerika iku. Lek pas panas iki tapi sih ana angin. Dari mesti ya. Angin hilang, angin hilang. Enggak kadang-kadang itu pas musim panas dulur, iki panasnya ngalah Indonesia, tapi bedane enake iki nek kira ora lembab, iku wis gak senengi. Indonesia kan kadang-kadang enggak panas nemen tapi sumuk. Lah nek kene cenderung kering ya dulur ya. Panasnya iku. Iya. Jadi ya lumayan nyaman lah. Bisa lah kadang-kadang, tapi misalnya pas sumuk pol. Ya ana kadang-kadang ya. Luwih sumuk tekan Indonesia, lan kering. Nah, sekali-kali kadang-kadang ngono kuwi. Nah, lek misale sumuk, nah kuwi apa? Mbo. Kayak lembab itu kan kayak humid ya, humid lembab. Sumuk itu memang bahasa Indonesia yang tidak bisa tergantikan, bahasa Jawa Cak. Iya, kayak apa ya, rasanya kayak enggak enak loh. Susah dijelaskan. Sing ngene lur, sampean takjak sinau bahasa Inggris nang nggon English in a Minute. Welcome to English in a Minute. The word volume has many meanings. It can refer to a book or set of books in a series. That definition may help us with this expression. Speak volumes. Did you see Rob earlier today? I did. He did not look well after the meeting with the boss. I know. He wouldn't tell me what happened, but the look on his face spoke volumes. He was not happy. To speak volumes means to provide a lot of information in an indirect way, and often without words. A facial expression, a tone of voice, or some other display can speak volumes. Word experts say this expression does indeed come from volumes of books. And that's English in a Minute. Dulur, saiki giliran jagat neko-neko. Mergo sekolah isih tutup, murid SD Viamita no Italia iki sekolah nang omah, tapi mergo ibuke kerja nang jaba sedinoan, dhek akhire melok bapake sing ngangon wedhus nang pegunungan. Dikonconi barek wedhus-wedhus iki, dhek ngedep komputer nang meja nggarap tugas-tugas sekolah saka gurune. Tapi ya kuwi lur, jenenge wedhus, ora diundang ya nekani meja ngajak dolanan. Lah dijak sinau sisan ae, wedhus-wedhus iki lur. Para aktivis nang kutha Irkutsk, Siberia nandai 60 taun menungso pisanan mabur nang luar angkasa mbarek nganggo kostum tokoh-tokoh Star Wars.
Ora mau mlaku-mlaku tok lur, tapi ya kerja bakti njupuk sampah nang dalan-dalan sing dilewati. Mereka berharap aksi dramatis iki iso nginspirasi warga kutha supaya njaga kebersihan lingkungan. Lagi lek nganggo perang-perangan barang, tambah suwi resik-resik lur. Lagi enak-enak siaran langsung perkara hawa sing anget nang kutha Moskow. Reporter TV iki entuk kejutan mergo mikrofon sing dicekel di saut barek asu lewat. Presenter sing nok studio berusaha tenang. Sautara reporter nguber asu sing gondol mikrofon. Akhirnya mikrofonnya dicolno barek asu. Lan reporter iku nerusno laporane barek ngelus-ngelus asu. Lah asune mungkin njaluk diwawancarai kuwi lur. Aku yo kadang-kadang apa ya Ning, bayang nih kok ternyata kondisi saiki beda banget karo sekitar karo yo setahun yang lalu. Setahun atau 5 sasi kepungkur lah ya. Iya, tapi sekarang ada gejolak baru, gejolak. Dinamika. Orang-orang itu sekarang pada bingung, Cak. Nek mau masuk kantor lagi ku piye carane? Soalnya sudah kebiasaan dengan ritme pekerjaan yang ternyata aku ku sakjane gak usah nang kantor. Aku iku sak mestine iku iso kerja nang omah. Terus mari ngono ana sing ngingoni anak, ana sing masak, ana sing lapo dan banyak kegiatan sing bisa dilakukno. Bareng ngono setelah setahun dikongkon masuk nang kantor mana bingung. Nah itu ada yang kebingungan seperti itu. Tapi kan memang ada sejumlah pekerjaan itu yang memang harus lebih efektif kalau lakukan di kantor dan ketemu orang secara langsung ning. Ada jenis-jenis pekerjaan yang seperti itu. Tapi ada sing enggak, terutama hubungannya komputer sing koyo digital. Kan iso nek omah aja nih kan. Nek ngunjur aja nek omah nek rong bawah gua iso lek dipikir ya. Yang penting ana internet. Sambungannya aman, nek ditinggone iso. Sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean ada pertanyaan, saran sing liyane langsung ae dikirim ke email kami di warung@voanews.com utawa nek Facebook kataku sini warung VOA. Aku Cak Supri. Aku ning sini ning mburi kamera anak. Ning anak. Yen pamit lur.